Siapa yang bisa menerjemahkan dokumen Belanda sialan ini, akan kuberikan gaji sebulan penuh, 150 juta rupiah. Suara Budi Hartono menggema di seluruh lantai 42 kantornya di kawasan SCBD Jakarta. Para karyawan tertawa kecil. Itu adalah taruhan paling konyol yang pernah mereka dengar. Namun, di sudut koridor, seorang wanita muda keturunan Indonesia berusia 21 tahun yang sedang mendorong troli pembersih tidak tertawa. Dewi Lestari bisa membaca dokumen itu dengan sempurna, dan pada saat itu, ia merasa hidupnya akan berubah total. Tapi itu nanti. Sekarang, mari kita dengar bagaimana Dewi bisa sampai di titik ini. Pukul 10 malam, saat gedung-gedung tinggi di Jakarta mulai memadamkan lampunya satu persatu, Dewi baru memulai pekerjaannya. Di jalanan yang ramai bahkan di malam hari, ia memanggul tas berat berisi peralatan kebersihan menuju gedung Nusantara Jaya. Di dalam lift, Dewi menatap pantulan dirinya di cermin, seragam pembersih usang, sarung tangan karet, dan wajah yang lelah. Pemandangan yang tak pernah ia bayangkan setahun setengah yang lalu. Namun, kini ia sudah terbiasa. Atau lebih tepatnya, harus terbiasa. Pintu lift di lantai 12 terbuka, memperlihatkan kantor yang mewah. Ruangan yang pada siang hari dipenuhi orang-orang berjas mahal itu kini sunyi. Cangkir-cangkir kopi yang tertinggal di atas meja, kertas-kertas yang diremas, dan remah-remah makanan ringan di lantai telah menanti Dewi. Mulai lagi, desah Dewi pelan seraya mulai mendorong troli pembersihnya. Hanya suara roda troli yang memecah kesunyian kantor itu. Ia mulai melakukan pekerjaan ini karena terpaksa. 1 tahun 6 bulan yang lalu, ibunya didiagnosis menderita kanker payudara. Rincian biaya pengobatan dari dokter menunjukkan angka-angka yang tak pernah terbayangkan. Biaya kemoterapi saja lebih dari 30 juta rupiah sebulan. Dan asuransi tidak cukup untuk menutupinya. Malam itu, keluarganya hanya duduk terdiam di meja makan. Ayahnya, yang restorannya bangkrut akibat pandemi, tidak berani mengangkat kepala. Ibunya hanya terus-menerus mengulang kata maaf. Di tengah keheningan yang menyesakan itu, Dewilah yang pertama angkat bicara. Aku akan cari uang. Aku akan usahakan bagaimanapun caranya. Dewi sendiri terkejut dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Tapi ia tidak bisa menariknya kembali. Dan untuk menepati janji itu, ia sekarang berada di sini. Pekerjaan sebagai petugas kebersihan malam ternyata lebih berat dari yang ia bayangkan. Ia harus menyeret penyedot debu yang berat dari satu ruangan ke ruangan lain, membersihkan toilet, hingga merapikan ruang direktur seorang diri. Ia baru bisa pulang saat jam menunjukkan pukul 4 pagi, dengan tubuh yang terasa remuk. Namun, yang paling berat adalah tatapan orang-orang. Terkadang, saat berpapasan dengan karyawan yang lembur atau para eksekutif yang datang lebih awal, mereka memperlakukan Dewi seolah-olah ia tidak terlihat. Atau lebih buruk lagi, dianggap sebagai pengganggu, terutama Direktur Utama, Budi Hartono. Dengan postur tinggi dan langkah penuh percaya diri, ia akan menunjukkan kekesalan secara terang-terangan jika melihat Dewi sedang membersihkan koridor. Kemarin pun begitu. Saat Dewi sedang mengepel lantai koridor, Pak Budi muncul bersama beberapa tamu penting. "Hei, minggir. Tamu-tamu penting mau lewat." Suara Pak Budi dingin dan kasar. Dewi buru-buru menepikan troli pembersihnya. Tetapi wajah direktur itu masih menunjukkan ketidaksenangan. "Saya tidak mengerti kenapa petugas kebersihan berkeliaran di jam seperti ini. Manajemennya tidak becus." Kata-kata itu menusuk hati Dewi. Namun, ia hanya menunduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia tidak punya tenaga untuk marah atau keberanian untuk membela diri. Ia hanya menahannya sambil memikirkan biaya pengobatan ibunya. Setelah para tamu berlalu, Dewi membersihkan tumpahan cairan pembersih sambil bergumam pada dirinya sendiri, "Tidak apa-apa. Selesaikan hari ini dengan baik." Semakin larut malam, gedung itu menjadi semakin sepi. Suara lampu neon dan deru mesin penyedot debu menjadi satu-satunya temannya. Terkadang, sambil memandangi gemerlap lampu kota Jakarta dari jendela, ia berpikir, orang seperti apa yang hidup di balik cahaya-cahaya itu? Apakah mereka juga melalui hari yang berat sepertiku? Ataukah mereka sedang bersantai bersama keluarga di rumah yang hangat? Pekerjaan baru selesai lewat pukul 3 pagi. Dewi merapikan peralatannya dan mengambil jaket usangnya dari loker. Saat meninggalkan gedung, ia menyapa petugas keamanan dengan pelan.
Permisi, Pak. Petugas itu hanya mengangguk kecil. Sepertinya ia juga tidak menganggap Dewi setara dengannya. Di dalam KRL menuju rumah, Dewi memeriksa ponselnya. Ada pesan dari ayahnya, Dewi. Hasil pemeriksaan ibu hari ini bagus. Terima kasih, ya, nak. Ini semua berkat kamu. Membaca pesan itu, mata Dewi terasa panas. Semua lelah dan penghinaan seolah luruh seketika. Semua ini ada artinya, ada alasan mengapa aku bertahan. Ia tiba di rumah pukul 4 pagi. Dengan pelan, ia membuka pintu dan melihat ibunya tertidur di sofa ruang tamu. Rambutnya sudah banyak rontok akibat kemoterapi, tetapi melihat wajah tidurnya yang damai, Dewi merasa lega. Ibu, bertahanlah sedikit lagi, aku pasti akan membuat ibu sembuh. Dewi menyelimuti ibunya dan masuk ke kamarnya. Seluruh badannya terasa sakit saat berbaring di tempat tidur. Tetapi 3 jam lagi ia harus bangun untuk mengantar ibunya ke rumah sakit. Begitulah ia bertahan selama lebih dari 500 hari. Ini bukan tentang mimpi, tetapi tentang bertahan hidup. Bukan tentang harapan akan masa depan, tetapi tentang melewati hari ini. Namun, Dewi tidak tahu bahwa semua kesabaran dan ketabahannya akan segera mengubah hidupnya secara total. Dan sebuah kebetulan di dalam gedung yang dingin itu akan mengubah cara dunia memandangnya selamanya. Takdir akan datang menghampirinya dengan cara yang sama sekali tidak terduga. Dari dalam kegelapan tempat ia berjuang seorang diri. Kenapa di sana masih belum dibersihkan? Suara Budi Hartono terdengar tajam di koridor pagi itu. Sambil memegang cangkir kopi, ia mengerutkan kening melihat Dewi yang sedang membersihkan. Dewi hanya menunduk dan terus mengepel tanpa suara. Saya benar-benar tidak habis pikir. Apa pantas petugas kebersihan berkeliaran di jam kerja? Ini tidak masuk akal. Sekretarisnya, Sarah, menimpali sambil tersenyum. Betul, Pak. Nanti citra perusahaan bisa jelek kalau dilihat klien. Beberapa karyawan di kantor melirik Dewi sambil tersenyum sinis, dan salah satu dari mereka sengaja menumpahkan kopi ke lantai sambil berkata, "Oh, maaf. Bisa tolong bersihkan ini?" Tanpa berkata apa-apa, Dewi mengambil kain pel dan mendekati tumpahan itu. Dengan posisi hampir bersujud, ia membungkuk dan membersihkan noda kopi yang dingin itu dalam diam. Ini bukan pertama kalinya. Minggu lalu, seorang karyawan sengaja menjatuhkan bekal makan siangnya. Minggu sebelumnya, seseorang menendang tempat sampah di toilet hingga isinya berhamburan. Setiap kali, Dewi yang harus membersihkannya. Insiden seperti itu terjadi hampir setiap hari. Diperlakukan seolah tak terlihat. Dewi tidak pernah menunjukkan perubahan ekspresi. Ia tak punya tenaga untuk marah, tak punya kekuatan untuk melawan. Suatu sore, ada rapat besar di ruang pertemuan. Kabarnya, ada investor penting dari luar negeri yang akan datang, membuat suasana kantor heboh sejak pagi. Dewi membersihkan ruangan itu lebih teliti dari biasanya. Ia mengelap jendela kaca 2 kali dan mengepel lantai 3 kali. Namun, tepat sebelum rapat dimulai, Budi melihat Dewi dan membentaknya. "Hei, sedang apa kamu? Para tamu sudah mau datang, kenapa petugas kebersihan masih di sini?" Dewi bergegas merapikan peralatannya, tetapi amarah Budi tidak reda. Benar-benar merepotkan. Kalau cara kerjanya seperti ini, bagaimana citra perusahaan? Bergeraklah pakai otak sedikit. Mendengar itu, para karyawan di kantor menoleh. Beberapa menatapnya dengan iba, tetapi kebanyakan hanya menontonnya seolah itu tontonan gratis. Dewi menahan semua tatapan itu dan berjalan keluar koridor dalam diam. Tangannya gemetar, tetapi ia mengepalkannya erat-erat agar tidak ada yang tahu. Saat jam makan siang, para petugas kebersihan makan di gudang dekat pintu masuk kantin karyawan, hanya dengan sebungkus nasi warteg. Mereka makan dalam diam di ruangan sempit itu, tanpa percakapan, tanpa tawa. Orang-orang yang lewat bahkan tidak melirik ke arah mereka. Rekan-rekan kerjanya yang lebih tua juga tampak lelah. Ibu Tati, yang berusia 50-an, setiap hari mengeluh lututnya sakit. Ibu Ida, yang berusia 40, selalu khawatir tentang biaya sekolah anak-anaknya. Semua bertahan dengan bebannya masing-masing. Suatu hari, Dewi mendengar seorang karyawan berkata kepada temannya di depan pintu gudang, "Aku tidak akan pernah mau melakukan pekerjaan seperti itu. Harga diriku bisa jatuh, benar. Tapi katanya gajinya lumayan, loh."
Ditambah uang lembur malam. Tetap saja aku tidak mau. Lebih baik cari kerja lain. Dewi tidak menanggapi. Ia tahu, bahkan jika ia menjawab, mereka tidak akan mengerti. Ia hanya menghirup aroma disinfektan di tangannya dan menghela napas dalam diam. Sore hari terasa lebih berat. Semakin banyak orang, semakin banyak pula tatapan yang mengarah padanya. Ada yang menghindarinya, ada yang menatapnya dengan tajam. Suatu kali di lift, ia mendengar dua pria berjas berbisik sambil meliriknya. Kualitas petugas kebersihan sekarang menurun. Ya, anak muda seperti dia melakukan pekerjaan ini, pasti ada ceritanya. Kalau tidak, mana mungkin dia mau kerja begini? Dewi hanya menatap dinding lift sampai mereka turun. Dadanya terasa sesak, tetapi ekspresinya tetap datar. Malamnya, tiba giliran membersihkan ruang direktur. Meja Budi selalu berantakan dengan tumpukan dokumen dan noda kopi. Dewi harus membersihkan semuanya, bahkan debu di sudut jendela. Di ruangan itu, ada lukisan-lukisan mahal dan piala-piala penghargaan. Berbagai plakat yang diterima Budi dan souvenir dari perjalanan bisnis ke luar negeri berjejer rapi di rak. Sambil mengelap satu persatu benda itu dengan hati-hati, Dewi berpikir, orang ini bahkan tidak akan tahu apa yang aku lakukan. Baginya, aku hanya petugas kebersihan. Tidak lebih, tidak kurang. Setiap kali memasuki ruangan itu, Dewi menguatkan hatinya. Semoga hari ini berlalu dengan aman. Ia menyelesaikan pekerjaannya tanpa meninggalkan jejak dan keluar dari ruangan itu dalam diam. Suatu hari, Budi menghalangi jalannya dan menatapnya dengan ekspresi mengejek. Pekerjaan seperti ini, sampai kapan harus kamu lakukan? Yah, mungkin memang tidak ada pilihan lain. Mendengar itu, Dewi tidak menatap matanya. Ia hanya mundur selangkah dan kembali berjalan menyusuri koridor. Dalam situasi yang bagi orang lain akan memancing amarah, Dewi tetap tenang. Baginya, ada kenyataan yang lebih besar dari sekadar penghinaan itu. Biaya pengobatan ibunya, ayahnya yang menganggur, dan kelangsungan hidup keluarganya semua itu ada di pundaknya. Sebelum pulang, saat merapikan peralatan di gudang atap, Dewi mengeluarkan selembar kertas lecek dari sakunya. Itu adalah jadwal kontrol ibunya di rumah sakit. Minggu depan, ibunya harus mengganti jenis obat kemoterapi, dan harganya jauh lebih mahal dari sebelumnya. Lebih dari 45 juta rupiah sebulan. Bukannya menghela napas, Dewi menggigit bibirnya kuat-kuat. Harus kerja lebih keras. Harus dapat uang lebih banyak. Malam itu, di dalam KRL menuju rumah, Dewi mengenakan headphone dan menatap lampu-lampu Jakarta yang berlalu di kegelapan luar jendela. Tidak ada musik yang diputar, baterai ponselnya sudah lama habis. Tapi ia tidak melepas headphone itu. Ia ingin sejenak terputus dari dunia. Meskipun sudah larut, KRL cukup ramai. Ada pekerja kantoran yang pulang lembur, teman-teman yang baru selesai berkumpul, dan orang-orang seperti Dewi yang baru selesai bekerja. Semua duduk di kereta itu dengan alasannya masing-masing. Tapi, berapa banyak orang yang membawa beban seberat Dewi? Di usia 21 tahun, menanggung hidup keluarga, dan harus menahan hinaan setiap hari. Tidak ada yang mengingat namanya. Ia hanyalah seorang petugas kebersihan. Dalam waktu-waktu di mana keberadaannya seolah ditiadakan, Dewi bertahan dari hari ke hari, tapi tidak ada yang tahu. Di balik keheningan itu, tersimpan sebuah rahasia besar yang akan mengguncang dunia mereka. Suasana di kantor mulai terasa berbeda saat sebuah paket tiba menjelang sore. Amplop berwarna coklat dari sebuah bank di Amsterdam itu bertuliskan alamat pengirim dalam bahasa Belanda dan stempel resmi. Nama Budi Hartono tertulis dengan jelas tanpa salah eja. Sarah, sang sekretaris, yang menerimanya, mengerutkan kening sebelum dengan hati-hati masuk ke ruang direktur. Tak lama, suara dari dalam ruangan itu semakin meninggi, tidak ada satu orang pun yang mengerti ini artinya apa. Ini dari Belanda? Siapa saja? Tolong baca ini. Apa kalian tidak tahu betapa pentingnya dokumen ini? Budi membuka pintu ruang rapat dengan kasar dan berjalan ke tengah-tengah ruang kerja karyawan. Di tangannya ada beberapa lembar dokumen yang sudah dicetak, dan ia berbicara dengan suara keras seolah sedang terjadi perang. Sekarang juga, ada yang bisa menerjemahkan dokumen ini? Siapapun yang bisa menerjemahkannya, akan kuberikan 150 juta rupiah, seluruh gajiku bulan ini. Para karyawan hanya saling berpandangan dan menggelengkan kepala.
Bahasa Belanda adalah bahasa yang asing bagi sebagian besar dari mereka. Seorang karyawan memberanikan diri, "Pak Budi, bahasa Belanda punya struktur yang sangat berbeda dengan bahasa Inggris. Sepertinya aplikasi penerjemah tidak akan banyak membantu. Kalau begitu, hubungi perusahaan penerjemah sekarang." Dengan wajah pucat, Sarah melapor kepada Budi. "Saya sudah menghubungi 3 perusahaan penerjemah besar di Jakarta, Pak. Penerjemah bahasa Belanda kebanyakan berada di Eropa, dan dengan deadline pukul 5 sore ini, secara waktu tidak memungkinkan. Tidak masuk akal. Ini bisa jadi dokumen senilai 300 miliar rupiah. Kalau kita kehilangan ini, siapa yang akan tanggung jawab?" Budi melempar dokumen itu ke atas meja dengan marah, dan para karyawan hanya bisa menunduk dalam diam. Tidak ada yang bisa menemukan solusi. Suasana di dalam ruang rapat semakin tegang. Budi melirik jam tangannya dan menjadi semakin cemas. Sudah jam 2 siang. Sisa waktu kita hanya 3 jam. Kita bahkan tidak tahu isi dokumen ini, dan setelah pukul 5 sore, semuanya akan berakhir. Seseorang mengusulkan. "Bagaimana dengan Google Translate, Pak? Sudah kucoba. Hasilnya tidak karuan. Rekening bank kucing biru? Apa itu terjemahan yang benar?" Terdengar gumaman di antara para karyawan. Situasi semakin terasa tanpa harapan. Saat itulah, dengan ekspresi setengah putus asa, Budi berteriak kencang. "Sudah kubilang. Siapa yang bisa menerjemahkan dokumen Belanda sialan ini, akan kuberikan gaji sebulan penuh, 150 juta rupiah. Orang-orang menganggapnya sebagai lelucon. Tetapi bagi Dewi yang sedang membersihkan di koridor, kata-kata itu menyambar seperti petir. 150 juta rupiah. Biaya pengobatan kemoterapi ibunya, bulan depan persis sebesar itu. Dewi perlahan meletakkan alat pembersihnya dan menatap ke arah ruang rapat. Di dalam, orang-orang masih tampak kebingungan, membolak-balikan dokumen. Dokumen itu, dalam bahasa Belanda. Jantung Dewi mulai berdebar kencang. Tetapi pada saat yang sama, rasa takut juga menyergapnya. Identitas yang selama ini ia sembunyikan bisa terbongkar. Namun, saat teringat wajah ibunya, ia tidak bisa ragu lagi. Dewi menepikan troli pembersihnya ke dinding dan berjalan pelan ke depan pintu ruang rapat. Saat itu, Sarah yang mendengar langkah kakinya mengangkat kepala. Ketika seorang petugas kebersihan membuka pintu dan masuk ke ruang rapat, semua mata langsung tertuju padanya. "Maaf," suara Dewi pelan, tetapi terdengar jelas di ruang rapat yang senyap. "Mungkin, saya bisa membantu dengan dokumen itu." Hening seketika. Budi tertawa tak percaya dan bertanya lagi, "Apa katamu? Seorang petugas kebersihan mau menerjemahkan bahasa Belanda?" Tawa pecah di antara para karyawan. Seseorang bergumam, "Lucu sekali, mau syuting film, ya?" Dan yang lain berbisik, "Petugas kebersihan mana mungkin bisa bahasa Belanda?" Tetapi Dewi tidak menunduk. Ia berkata, "Bolehkah saya mencobanya sekali saja?" Budi terdiam sejenak. Lalu, dengan nada mengejek, ia mengulurkan dokumen itu ke arah meja rapat. "Baiklah. Silakan, Nona petugas kebersihan, coba baca ini, kalau kamu memang benar-benar bisa." Dewi dengan hati-hati mengulurkan tangan dan menerima dokumen itu. Saat kertas itu menyentuh tangannya, udara di dalam kantor terasa begitu hening dan mencekam. Semua orang menatapnya, ada yang menatap dengan rasa ingin tahu bercampur ragu, ada pula yang memasang ekspresi mengejek, menunggu untuk melihat betapa konyolnya ini. Budi melipat tangannya di dada dan melirik jam tangannya. "Baiklah. Akan kuhitung waktunya. Kalau kamu memang bisa bahasa Belanda, dalam 5 menit setidaknya kamu tahu isinya tentang apa. Kan?" Para karyawan satu persatu bangkit dari kursi mereka dan berkumpul di sekitar Dewi. Seolah-olah sedang menonton pertunjukan sirkus. Dengan tangan gemetar, Dewi membuka halaman pertama dokumen itu, kalimat-kalimat dalam bahasa Belanda yang padat memenuhi pandangannya. Bank van Amsterdam. Saat itu, ujung jari Dewi mulai perlahan membalik halaman dokumen. Selama 1,5 tahun ia hidup hanya sebagai petugas kebersihan. Kini, di hadapan seluruh karyawan dan di depan nasib seorang CEO, ia berdiri memegang dokumen yang menentukan segalanya. Tidak ada yang tahu bahwa dari ujung jari yang kecil itu, nasib ratusan miliar rupiah akan segera berubah. Waktu di ruang rapat seolah berhenti.
Momen di mana seorang petugas kebersihan bernama Dewi Lestari akan mengubah dunia telah tiba. Di dalam ruang rapat, Dewi berdiri memegang selembar kertas, menunduk sejenak untuk mengatur napas. Semua mata tertuju padanya, seorang wanita yang selama ini hanya dikenal sebagai petugas kebersihan. Dewi membuka halaman pertama dan berkata dengan suara pelan, "Selamat pagi, Bapak Budi Hartono." Seluruh kantor seolah menahan napas. Tapi itu baru permulaan, Dewi kemudian mengulangi kalimat yang sama dalam bahasa Belanda yang fasih. "Goedemorgen, Meneer Budi Hartono." Bahasa yang asing di telinga mereka. Namun, Dewi membacanya tanpa ragu sedikit pun, dengan pelafalan yang sempurna. "Kami, para penanda tangan di bawah ini, memberitahukan kepada Anda." Suara Dewi pelan, namun jelas. Saat ia mengangkat kepala, tidak ada keraguan atau ketakutan di matanya. Ia tampak lebih tenang daripada siapapun di ruangan itu. Awalnya, Budi memasang ekspresi mengejek. Namun, setelah 3 kalimat, ekspresinya berubah. Dan setelah 5 kalimat, matanya membelalak. "Apa ini benar?" Sekretarisnya, Sarah, berbisik di sebelahnya. Struktur kalimatnya sangat berbeda dengan hasil terjemahan aplikasi. "Pak, ini nyata." Dia benar-benar membacanya. Dewi terus membaca dengan tenang sambil membalik halaman. "Kakek buyut Anda, Tuan Willem Jansen." Saat itu, Budi menutup mulutnya dengan tangan. Nama itu benar. Nama kakek buyutnya yang telah lama pindah ke Belanda dan hanya diketahui oleh keluarga. Beliau mendirikan sebuah perusahaan pengolahan kayu pada tahun 1908. Dewi terus membaca tanpa jeda. Dokumen itu menyatakan bahwa perusahaan yang berada di utara Belanda itu kini bernilai 20 juta euro, dan Budi adalah satu-satunya ahli waris yang sah. Hanya ada satu syarat. Jika tidak ada balasan hingga pukul 5 sore hari ini, hak waris dianggap hangus. Saat ini, perusahaan tersebut telah berkembang menjadi salah satu pengekspor kayu terbesar di Eropa Utara, dengan pendapatan tahunan mencapai 30 juta euro. Namun, untuk proses warisan, kami harus menerima balasan Anda paling lambat hari ini pukul 11 malam waktu setempat, atau pukul 5 sore waktu Jakarta. Ketika Dewi selesai membaca kalimat terakhir dan mengangkat kepala, seluruh ruang rapat hening. Tidak ada yang bergerak, Budi hanya bisa berdiri dengan mulut ternganga, sementara Sarah menjatuhkan pulpen yang dipegangnya. Para karyawan saling berpandangan dengan ekspresi tidak percaya. Wanita yang baru saja mereka panggil petugas kebersihan telah menerjemahkan dokumen senilai 20 juta euro dengan sempurna. Saat itulah Budi akhirnya berhasil membuka mulutnya. "Kamu? Barusan? Membaca semuanya?" Dewi mengangguk. "Benar, Pak. Dokumen ini asli dalam bahasa Belanda, dan isinya persis seperti yang saya bacakan. Tapi, bagaimana kamu bisa? Siapa kamu sebenarnya?" Semua mata di ruang rapat kini tertuju pada Dewi. Seseorang bergumam, "Petugas kebersihan bisa bahasa Belanda?" Dewi menjawab dengan tenang. "Saya mahasiswi tingkat akhir sastra Belanda di Universitas Indonesia. Saya pernah mengikuti program pertukaran pelajar selama 1 tahun di Universitas Leiden, dan pernah magang sebagai penerjemah di Erasmus Huis." Ia tidak meninggikan suaranya, tidak juga menyombongkan diri. Ekspresinya datar, seolah hanya menyampaikan fakta. Sarah bertanya dengan ekspresi lebih terkejut, "Lalu kenapa sekarang? Di sini?" Atas pertanyaan itu, Dewi tersenyum tipis dan menjawab, "Ibu saya menderita kanker payudara stadium 3. Biaya pengobatannya yang mencapai puluhan juta setiap bulan membuat saya harus cuti kuliah dan mencari pekerjaan apa saja." Mendengar itu, semua orang di ruangan itu menunduk. Tidak ada yang bisa dengan mudah menghakimi beban yang ia pikul. Seorang karyawan bertanya dengan hati-hati, "Kalau begitu, kamu bisa bahasa lain juga? Bahasa Jerman, Prancis, dan sedikit bahasa Rusia. Itu mata kuliah wajib di jurusan saya." Mendengar itu, ruang rapat kembali hening. Wanita yang selama ini mereka panggil petugas kebersihan ternyata adalah seorang mahasiswi Universitas Indonesia yang menguasai 5 bahasa. Budi tampak bingung sambil melihat kembali dokumen itu dan bergumam, "Jenius seperti ini, selama ini kita." Ia menatap Dewi. Kini, ia tidak lagi melihatnya sebagai petugas kebersihan,
melainkan sebagai penyelamat yang telah mengubah nasibnya. Dewi, saya benar-benar minta maaf. Selama ini saya sudah sangat tidak sopan. Tetapi Dewi menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, Pak. Saya juga tidak pernah menceritakan keadaan saya. Dan sekarang bukan itu yang penting, kan? Kita harus mengirim balasannya. Budi melihat jam. Pukul 4.30 sore. Waktu yang tersisa hanya 30 menit. Dewi, apa kamu bisa membantu menulis balasannya juga? Tentu saja. Malam itu, tepat pukul 5 sore, sebuah email balasan yang ditulis dalam bahasa Belanda yang sempurna terkirim ke Amsterdam. Budi Hartono resmi menjadi ahli waris dari peninggalan senilai 20 juta euro, dan Nusantara Jaya Group mendapatkan kesempatan untuk menjadi perusahaan global dalam semalam. Malam itu, desas-desus menyebar di antara para karyawan. Seorang petugas kebersihan menyelamatkan nasib CEO. Lelucon 150 juta rupiah berubah menjadi 300 miliar. Tetapi Dewi hanya bersiap-siap untuk pulang, menepuk-nepuk debu yang tersisa di lengan seragamnya. Baginya, tepuk tangan atau pujian apapun tidak sepenting biaya pengobatan ibunya. Namun, di dalam amplop yang diberikan Budi, ada uang sebesar 150 juta rupiah seperti yang dijanjikan, dan itu sudah lebih dari cukup. Setidaknya, pengobatan ibunya bulan depan sudah terjamin. Sore itu, setelah kantor sepi, Budi berdiri sendirian di dekat jendela ruangannya. Di tangannya masih ada dokumen berbahasa Belanda yang diterjemahkan Dewi, dan gedung-gedung pencakar langit Jakarta di depannya tampak aneh. Wanita yang beberapa saat lalu masih menunduk dan membersihkan di hadapannya, kini terasa seperti orang yang memiliki lebih banyak pengetahuan dan kemampuan darinya. Ia segera turun ke ruang kebersihan di lantai bawah. Dewi, yang hendak berganti seragam, terkejut melihat Budi dan berhenti sejenak. Dewi, apa? Kamu punya waktu sebentar. Suara itu terdengar sangat sopan dan hati-hati, sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Di sebuah ruang rapat kecil, mereka duduk berhadapan. Setelah hening selama beberapa detik, Budi yang pertama kali membuka suara. Saya tahu saya telah meremehkanmu. Saya tidak akan mencari alasan. Tapi sekarang, saya benar-benar butuh bantuanmu. Matanya tampak serius, dan Dewi bertanya dengan tenang, bantuan seperti apa, Pak? Ikutlah dengan saya ke Belanda. Masalah warisan ini ternyata lebih rumit dari yang saya kira. Saya harus menyewa pengacara di sana, dan beberapa kerabat jauh sudah mengajukan gugatan atas hak waris. Dewi diam-diam mengusap ujung meja dengan jarinya. Sambil menyapu permukaan yang bersih itu, otaknya bekerja menghitung. Budi melanjutkan, ada kabar tambahan dari bank di Amsterdam, katanya prosesnya cukup rumit. Saya harus mengurus dokumen di sana secara langsung, dan mungkin harus beberapa kali hadir di pengadilan. Saya tidak mungkin bisa menanganinya sendiri. Pak Budi, Dewi mengangkat kepalanya. Mengenai masalah ini, saya bukan hanya sekadar penerjemah. Jika harus terlibat dalam sengketa hukum, saya harus mempertaruhkan nama saya dalam pekerjaan ini. Budi mengatur napas dan mengangguk. Apapun yang kamu minta, saya siap memenuhinya. Dewi menatapnya dengan tegas dan berkata, 10% dari total warisan, sekitar 30 miliar rupiah. Hanya jika kita berhasil. Budi awalnya tertegun, tetapi tanpa perlu berpikir panjang, ia mengangguk, tanpa kamu. Dokumen ini bahkan tidak akan terbaca dan hangus begitu saja. Itu tawaran yang masuk akal. Saya setuju. Dan satu lagi, tambah Dewi. Posisi saya adalah sebagai penerjemah profesional dan konsultan hukum, bukan lagi sebagai petugas kebersihan. Mendengar itu, Budi tersenyum kecil dan mengangguk. Tentu saja, Bu Dewi. Malam itu, Dewi pulang ke rumah dan dengan pelan menutup jendela kamar tempat ibunya tidur. Ayahnya duduk diam di sofa, hanya menatap televisi. Dewi duduk di sebelahnya sejenak dan menggenggam tangannya tanpa kata. Ayah, aku akan pergi ke Belanda. Kenapa? Ada urusan apa? Mungkin ini kabar baik. Sepertinya kita tidak perlu khawatir lagi soal biaya pengobatan ibu. Ayahnya hanya mengangguk tanpa kata. Dewi bisa merasakan ujung jarinya sedikit gemetar. Di dalam genggaman itu, ada rasa bersalah dan kelegaan yang bercampur aduk. Berapa lama kamu akan pergi? Paling lama sebulan, paling cepat 2 minggu. Nanti aku akan bicara dengan ibu. Hati-hati, ya.
Ini pertama kalinya kamu ke luar negeri, kan? Bukan, yah. Waktu pertukaran pelajar dulu pernah. Ayahnya tampak sedikit lebih tenang dan menggenggam tangan Dewi lebih erat. Keesokan paginya, Dewi menjelaskan situasinya kepada ibunya. Ibunya tampak khawatir, tetapi tidak melarang keputusan putrinya. Dewi, jangan terlalu memaksakan diri. Uang memang penting, tapi kamu lebih berharga. Bu, aku kan mahasiswi UI. Aku pasti bisa melakukan ini. Ibunya tersenyum kecil dan mengelus kepala putrinya. Keesokan harinya, Budi dan Dewi berdiri bersama di terminal keberangkatan internasional Bandara Soekarno-Hatta. Siapapun yang melihat mereka pasti akan menganggapnya sebagai pasangan yang aneh. Seorang CEO berjas mahal dan seorang wanita muda Asia dengan satu tas kecil. Sambil menunggu proses check-in, Budi berkata, "Dewi, terima kasih banyak, tanpa kamu kita belum berhasil, Pak. Kita lihat saja nanti di Belanda." Suara Dewi tenang, tetapi di dalam hatinya ia merasa gugup. Uang sebesar 30 miliar rupiah adalah jumlah yang tak pernah ia bayangkan. Jika berhasil, tidak hanya biaya pengobatan ibunya yang teratasi, tetapi ayahnya juga bisa memulai usaha baru. Sebelum naik ke pesawat, Dewi menelepon keluarganya untuk terakhir kali. "Bu, aku berangkat." "Ya? Jangan lupa minum obatnya." "Iya, nak, hati-hati." Di dalam pesawat yang meninggalkan Jakarta hari itu, Dewi untuk pertama kalinya bisa bernapas dalam-dalam dan panjang. Sambil menatap cahaya kota yang menjauh dari jendela, ia bergumam dalam hati, "Sekarang, jalan untuk menyembuhkan ibu dengan kemampuanku sendiri benar-benar terbuka." Di tangannya ada setumpuk dokumen dan sebuah laptop kecil yang baru dibeli. Budi yang duduk di sebelahnya berkata, "Dewi, setelah urusan ini selesai, apa kamu mau bekerja secara resmi di perusahaan kami, sebagai kepala tim penerjemah?" Dewi tersenyum kecil. "Itu akan saya pikirkan setelah kita kembali dari Belanda," dan di dalam pesawat itu, kontrak yang sesungguhnya di antara mereka dimulai. Kini, tidak ada lagi yang bisa memanggilnya petugas kebersihan. Ia adalah seorang profesional dengan namanya sendiri. 8 jam kemudian, mereka akan tiba di Bandara Schiphol, Amsterdam, dan di sanalah, nasib warisan senilai 20 juta euro menanti. Di kantor hukum Van den Berg, Partners, Amsterdam, di dalam sebuah gedung bergaya klasik, wajah-wajah asing duduk diam di kedua sisi meja panjang. Budi merapikan kerah kemejanya dengan ekspresi tegang, sementara Dewi dengan tenang membuka laptop dan materi terjemahannya, lalu menyapa para pengacara dengan singkat, "Selamat pagi. Terima kasih telah menerima kami," kata Dewi dalam bahasa Belanda yang fasih. Seorang pengacara menatapnya dengan mata berbinar dan mengangguk. "Sempurna. Ini pertama kalinya perwakilan dari pihak Amerika Serikat bisa berbahasa Belanda selancar ini. Inti gugatannya adalah ini. Kerabat jauh Budi mengklaim bahwa mereka juga berhak atas warisan kayu yang ditinggalkan oleh kakek buyutnya. Mereka adalah keponakan dan cucu jauh yang tinggal di Belanda, dan bahkan sudah melakukan wawancara dengan media lokal untuk membangun opini publik. Namun, tidak satu pun dari mereka yang memenuhi syarat sebagai keturunan langsung satu-satunya dari kakek buyut tersebut, dan masalahnya adalah, syarat itu hanya tertulis dalam kontrak asli berbahasa Belanda." Dewi meninjau dokumen-dokumen terkait, menerjemahkan istilah-istilah hukum dengan akurat, dan menjelaskannya kepada para pengacara. Inti dari kalimat ini adalah frasa keturunan langsung. Dalam hukum waris Belanda, ini memiliki makna yang sangat ketat, dan hanya Tuan Budi, sebagai warga negara Indonesia, yang memenuhi syarat. Para pengacara mengagumi analisisnya dan merapikan materi mereka. Strategi yang mereka siapkan malam itu hingga pukul 10 akan diajukan ke pengadilan keesokan harinya. Setelah rapat selesai, Budi berkata pelan kepada Dewi, "Jujur saja, saya tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Tanpa kamu, jangan khawatir, Pak. Saya akan mengurus semuanya." Suara Dewi penuh percaya diri. Ia bukan lagi seorang petugas kebersihan. Ia adalah seorang ahli. Di dalam ruang sidang, persidangan mengenai warisan sah perusahaan kayu itu diadakan secara tertutup di Pengadilan Distrik Belanda Utara. Di dalam ruang sidang, ada Budi, Dewi, tim pengacara, serta perwakilan kerabat penggugat dan pengacaranya. Hakim mulai membacakan dokumen, dan seluruh proses berjalan dalam bahasa Belanda. Awalnya Budi tampak bingung,
tetapi Dewi berbisik dengan tenang. Sekarang pengadilan sedang mendengarkan argumen pihak penggugat. Sebentar lagi giliran kita. Jangan khawatir. Ia meringkas poin-poin hukum dan prosedur dalam bahasa Inggris untuk Budi. Pengacara pihak penggugat menyampaikan argumennya, yang pada intinya menyatakan bahwa kerabat yang telah lama tinggal di Belanda lebih berhak atas warisan tersebut. Namun, Dewi dengan tenang membuat catatan dan menyusun poin-poin sanggahan. Dan akhirnya, tiba giliran Dewi. Ia berdiri di podium saksi dengan membawa dokumen, sebagai saksi, penerjemah, perancang strategi, dan juru bicara utama. Semua peran itu ia emban seorang diri. Dalam dokumen ini, tertulis dengan jelas bahwa ahli waris haruslah keturunan langsung. Suara Dewi menggema di ruang sidang, dan hakim membalik-balik dokumen sambil mengangguk. Pengacara lawan tampak tegang dan tidak bisa membantah. Semua klausa didasarkan pada dokumen asli yang ditulis dalam bahasa Belanda yang jelas. Dewi melanjutkan penjelasannya. Jika kita melihat syarat-syarat yang tertuang dalam Akta Pendirian tahun 1908, disebutkan bahwa hak waris hanya diberikan kepada keturunan langsung yang telah pindah ke Hindia Belanda. Ini adalah klausul yang dibuat oleh kakek buyut saat itu, dengan mempertimbangkan ekspansi bisnisnya di Hindia Belanda. Hakim bertanya, apa interpretasi yang tepat dari klausul tersebut? Dewi menjawab dengan tenang. Menurut pasal 15, Hukum Waris Perdata Belanda, jika pewaris secara eksplisit menetapkan syarat-syarat tertentu, maka syarat itulah yang menjadi prioritas. Tuan Budi Hartono adalah satu-satunya keturunan langsung dari kakek buyutnya dan berkewarganegaraan Indonesia, sehingga memenuhi semua syarat. Setelah persidangan selesai, di ruang tunggu, Budi mendekati Dewi dan berkata pelan, "Terima kasih banyak. Hari ini, tanpa kamu, saya hanya akan duduk diam tanpa bisa berkata apa-apa." Dewi tersenyum kecil. Saat Bapak melempar dokumen itu, saya melihat secercah kesempatan. Sekarang, ini bukan lagi tentang biaya pengobatan ibu saya, tetapi saya mempertaruhkan hidup saya dalam pekerjaan ini. Budi mengangguk. Kalau begitu, kita sehati. Seluruh hidup saya juga dipertaruhkan di sini. Malam itu, di kamar hotelnya, Dewi melakukan panggilan video dengan keluarganya. Di layar, ibunya terbaring di ranjang rumah sakit, tetapi ia tersenyum tipis. Bagaimana cuaca di sana? Dingin dan bersalju, Bu. Tapi, sepertinya semuanya akan baik-baik saja. Jangan memaksakan diri, ya. Uang penting, tapi kamu lebih penting. Aku tahu, Bu. Sebentar lagi selesai. Ayahnya juga muncul di layar. Dewi, kamu pasti lelah. Ayah yang tidak berguna ini. Ayah, jangan bicara begitu. Kita keluarga, ini sudah sewajarnya. Keesokan paginya, pukul 9, puluhan orang berkumpul di depan papan pengumuman pengadilan. Dewi dan Budi berdiri dengan wajah tegang menatap papan itu. Hasilnya akan segera diumumkan. Tangan Dewi mulai gemetar. Ia mencoba menghentikan getaran kecil itu, tetapi ini bukan sekadar masalah warisan. Ini adalah pertaruhan bagi keluarganya, dan harapan bagi semua orang yang selama ini hidup dalam diam. Budi meletakkan tangannya di bahu Dewi. Dewi, apapun hasilnya, kamu sudah melakukan yang terbaik. Tetapi hati Dewi masih bergejolak. 30 miliar rupiah, kesembuhan total ibunya, awal baru bagi ayahnya, dan masa depannya sendiri, semuanya bergantung pada saat ini. Seorang petugas pengadilan mendekati papan pengumuman. Di tangannya ada surat putusan. Di depan gedung pengadilan Amsterdam yang bersalju, di balik kaca tebal papan pengumuman, hasil putusan yang dicetak hitam putih itu ditempel. Dewi dan Budi menyelinap di antara kerumunan dan berdiri di depan. Saat itu, tangan Dewi tanpa sadar menggenggam lengan Budi. Sudah keluar. Suaranya bergetar, dan Budi menarik napas dalam-dalam. Dewi perlahan membaca putusan berbahasa Belanda itu. Pengadilan mengakui tergugat, Budi Hartono, sebagai satu-satunya keturunan langsung dari kakek buyutnya, Willem Jansen. Kalimat berikutnya merangkum segalanya dengan satu kata yang telah mereka tunggu-tunggu. Menang. Budi menutup mulutnya dan terdiam selama beberapa detik. Lalu, ia menoleh ke arah Dewi. Wajahnya yang berusaha menyembunyikan air mata kini tersenyum. Kita menang, Dewi. Kita berhasil. Dewi menunduk sejenak,
membeku di tempatnya sambil memejamkan mata. Di suatu tempat di dalam hatinya, sebuah dinding yang diam-diam runtuh akhirnya hancur berkeping-keping. Ibu, sekarang semua akan baik-baik saja. Benar-benar akan baik-baik saja. Air mata mengalir di pipinya, tetapi Dewi tidak menghapusnya. Air mata itu adalah air mata kebahagiaan. Budi meletakkan tangannya di bahunya. Dewi, 30 miliar rupiah itu milikmu. Sesuai janji. Tetapi bagi Dewi, ada sesuatu yang lebih berharga dari uang itu, yaitu kesadaran bahwa ia tidak perlu lagi hidup menunduk menghindari tatapan orang lain. 2 hari kemudian, setelah kembali ke Jakarta, Budi meminta Dewi untuk datang ke ruangannya. Gedung yang sama, koridor yang sama. Tetapi kini, Dewi mengenakan setelan kerja, bukan seragam, dan tidak ada seorang pun yang memalingkan muka darinya. Budi menyambutnya secara pribadi dan mempersilakannya duduk. Kursi ini tadinya milik sekretaris saya, tapi sekarang ini bukan lagi tempat yang pantas untukmu. Ia mengeluarkan sebuah dokumen dari laci. Surat penawaran resmi, Direktur Divisi Hukum Internasional. Gaji tahunan 18 miliar rupiah. Kontrak fleksibel, dengan opsi rotasi di kantor cabang Eropa di masa depan. Dewi, kamu adalah talenta yang sangat dibutuhkan perusahaan kami. Saya baru menyadarinya sekarang, tapi syukurlah saya tidak terlambat. Dewi menatap dokumen itu dan berkata, "Terima kasih banyak, Pak. Tapi, tolong janjikan satu hal." "Apa itu?" "Mulai sekarang, jangan menilai orang dari penampilan luarnya. Akan ada banyak orang seperti saya yang memiliki cerita tersembunyi." Budi mengangguk. "Saya janji." Dan saya benar-benar minta maaf. Malam itu, Dewi makan bersama keluarganya. Di atas meja ada sayur lodeh buatan ibunya. Ayahnya makan dengan kepala menunduk tanpa bicara. Tetapi saat Dewi berkata pelan, ia meletakkan sendoknya. "Sekarang biaya pengobatan ibu sudah beres. Ayah juga bisa mulai bekerja lagi." Pak Budi menawarkan ayah untuk menjadi mitra di divisi bisnis kuliner multikulturalnya. Mata ayahnya membelalak. "Apa orang sepertiku pantas di posisi itu?" Dewi tersenyum. Katanya, koki yang mereka cari persis seperti ayah, dan beliau sangat menghargai keahlian masakan Indonesia ayah. Ibunya menggenggam tangan Dewi. "Dewi, kamu sudah bekerja keras. Ini semua seperti mimpi. Bu, sekarang jangan sakit lagi, ya. Ibu bisa mendapatkan perawatan terbaik di rumah sakit terbaik." Malam itu, Dewi duduk sendirian dan membuka kembali surat kontraknya. Lalu, di bawah kolom tanda tangan, ia menuliskan namanya dengan mantap, Dewi Lestari. Bagi sebagian orang, itu hanya sebuah nama. Tetapi bagi Dewi, itu adalah momen di mana ia mendapatkan kembali identitasnya yang pernah terkubur di bawah sebutan petugas kebersihan. Kini, dengan nama itu, ia bisa berdiri tegak di hadapan siapapun. Rasa percaya diri itu perlahan tumbuh di dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, Dewi datang ke kantor. Saat naik lift, di dalamnya ada beberapa karyawan yang dulu meremehkannya. Saat mata mereka bertemu, mereka menunduk dengan canggung. "Selamat pagi, Bu Direktur." Mendengar itu, Dewi hanya mengangguk pelan dan tidak berkata apa-apa sampai pintu lift terbuka. Ia tidak ingin balas dendam, tidak juga ingin mengungkit masa lalu. Ia hanya ingin melangkah maju. Di kantor barunya, Dewi berdiri di dekat jendela sambil memegang secangkir kopi. Pemandangan Jakarta dari lantai 42 masih sama, tetapi kini terasa berbeda, bukan lagi kota yang menekannya, melainkan tempat yang penuh dengan kesempatan baru. Sebuah pesan masuk dari ibunya. "Dewi, hasil pemeriksaan hari ini katanya bagus. Ini semua berkat putri ibu." "Terima kasih." Dewi tersenyum kecil membaca pesan itu. "Sekarang, rasanya aku benar-benar berdiri dengan kakiku sendiri." Punggungnya masih sama seperti dulu, tetapi tidak ada lagi yang memanggilnya petugas kebersihan. Dewi Lestari, lulusan Sastra Belanda Universitas Indonesia, Direktur Hukum Internasional Nusantara Jaya Group. Itulah namanya yang sebenarnya sekarang. Dan yang terpenting, kini ia melakukan pekerjaan yang ia inginkan, bukan untuk bertahan hidup, melainkan untuk sebuah mimpi. Di aula tengah balai kota Amsterdam, di dalam sebuah bangunan bersejarah dengan langit-langit tinggi, bendera Belanda dan bendera Indonesia berdiri berdampingan. Di atas panggung,
Dewi, yang mengenakan mantel abu-abu tua yang elegan, membungkuk sedikit ke arah para tamu terhormat di barisan depan. Budi berdiri di sampingnya dengan ekspresi hikmat. Tidak ada lagi kesombongan atau kecemasan di matanya. Suara pembawa acara menggema dalam bahasa Belanda. Hari ini, kami menganugerahkan gelar warga kehormatan Belanda kepada 2 orang. Nona Dewi Lestari, seorang ahli bahasa muda yang telah berkontribusi pada pertukaran bahasa dan budaya Eropa Utara di Indonesia, dan Tuan Budi Hartono, seorang pengusaha yang diakui atas kontribusi signifikannya dalam hubungan ekonomi Belanda-Indonesia. Tepuk tangan penonton menyusul, dan keduanya naik ke panggung untuk menerima medali dan sertifikat. Di depan podium, Dewi menyampaikan pidato singkat. Saat pertama kali saya belajar bahasa Belanda, itu karena saya ingin suatu saat nanti melihat ladang tulip di Keukenhof secara langsung. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa bahasa itu akan menyelamatkan hidup saya dan keluarga saya. Saya belajar kali ini bahwa bahasa bukan sekadar kata-kata, melainkan alat untuk menghubungkan hati dan dunia. Para penonton mengangguk dalam diam, dan beberapa di antara mereka menyeka sudut mata. Setelah upacara penghargaan, Kementerian Ekonomi Belanda dan sejumlah perusahaan Eropa Utara menawarkan Dewi untuk bekerja sebagai konsultan bahasa dan budaya internasional. Rencananya untuk kembali ke UI telah dikonfirmasi, dan program magisternya di bidang bahasa Belanda dan komunikasi digital di Universitas Amsterdam juga telah disetujui, dan yang mengejutkan, Televisi Nasional Belanda mengundang Dewi untuk wawancara dokumenter, dan ceritanya menyebar ke seluruh Eropa Utara. Artikel dengan judul, Wanita Keturunan Indonesia, berusia 21 tahun merebut kembali 20 juta euro dengan bahasa Belanda, dimuat di berbagai media, dan Dewi menjadi terkenal dalam semalam. Namun, ia tetap rendah hati. Dalam sebuah wawancara, ia berkata, "Saya hanya beruntung. Yang penting adalah tidak menyerah dan percaya pada bakat yang kita miliki." Sementara itu, sekembalinya ke Jakarta, Budi segera merombak total cara kerja perusahaannya. Ia memberlakukan sistem bonus kinerja untuk semua karyawan, membuka lowongan berbasis talenta tanpa memandang riwayat pekerjaan, memperbaiki kesejahteraan departemen-departemen vital seperti kebersihan, keamanan, dan administrasi, serta menetapkan standar perekrutan tanpa memandang ras, kebangsaan, atau latar belakang pendidikan. Dalam rapat direksi, ia berkata langsung, "Saya memimpin perusahaan ini selama 1,5 tahun tanpa melihat talenta seperti Dewi. Mulai sekarang, orang yang memiliki mata seperti itulah yang harus memimpin perusahaan ini." Perubahan di perusahaan itu sangat terasa. Para petugas kebersihan kini juga diberikan kartu identitas karyawan resmi, dan di kantin, semua karyawan bisa makan bersama. Dan yang terpenting, cara pandang orang-orang telah berubah. Suatu hari, saat Dewi kembali mengunjungi perusahaan, Budi secara pribadi menyambutnya di depan lift. "Direktur Dewi, bagaimana wawancara kemarin?" "Baik, Pak. Tim dokumenternya cukup teliti. Sebenarnya, seperti yang sudah pernah saya katakan, ada satu hal yang ingin sekali saya sampaikan kepadamu." Saat Dewi memiringkan kepalanya, Budi berkata dengan suara pelan namun jelas, "Saya benar-benar minta maaf. Ketika saya memikirkan diri saya yang dulu menilai orang dari penampilan atau jabatannya, saya merasa malu." Dewi terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. "Saat Bapak melempar dokumen Belanda itu, jujur saya merasa bersyukur. Jika bukan karena kata-kata Bapak saat itu, hidup saya mungkin tidak akan berubah seperti ini." Budi menyipitkan matanya dan berkata, "Kata-kata itu akan saya masukkan di halaman pertama memuar saya nanti." Keduanya tertawa, dan mereka berdiri berdampingan dalam diam sampai pintu lift terbuka. 6 bulan kemudian, kehidupan Dewi telah berubah total. Sambil melanjutkan studinya di UI, tawaran sebagai konsultan dari berbagai perusahaan global berdatangan, dan pemerintah Belanda bahkan memintanya untuk menjadi duta pertukaran budaya Eropa Utara Asia. Pengobatan kanker ibunya berjalan lancar, dan ayahnya menemukan semangat baru di divisi bisnis kuliner multikultural Nusantara Jaya Group. Suatu hari di musim semi, Dewi memberikan kuliah khusus untuk para juniornya di depan sebuah ruang kelas di kampusnya. "Apakah kalian merasa tidak yakin bagaimana studi yang kalian jalani saat ini akan membantu hidup kalian di masa depan? Saat saya bekerja sebagai petugas kebersihan, saya tidak pernah tahu bahwa bahasa Belanda akan mengubah hidup saya.
Bahasa adalah jembatan yang menghubungkan kesempatan dan manusia. Jangan pernah merobohkan jembatan itu dengan tangan kalian sendiri. Para mahasiswa mendengarkan dengan ekspresi serius. Setelah kuliah selesai, seorang mahasiswa bertanya, "Kak, apa yang menjadi kekuatan pendorong kakak untuk bisa bertahan di masa-masa sulit itu?" Dewi berpikir sejenak, lalu menjawab, "Cinta untuk keluarga. Dan keyakinan untuk tidak menyerah pada diri sendiri." Saat kamera menjauh, di belakang punggung Dewi, bunga-bunga flamboyan di kampus UI berguguran, dan cerita itu berakhir dengan lembut. Tetapi seseorang yang melihat adegan itu mungkin akan berkata dalam hati, "Siapa nama petugas kebersihan itu tadi?" Dewi Lestari, orang yang mengubah dunia dengan bahasa Belanda. Dan kini, nama itu bukan lagi sekadar kisah sukses pribadi, melainkan sebuah cerita yang memberikan harapan bagi semua orang yang tidak menyerah pada mimpi mereka. Di suatu tempat, mungkin ada Dewi yang lain, yang sedang memegang alat pembersih. Tetapi sekarang, kita tahu. Di balik kain pel di tangannya itu, tersembunyi kemungkinan yang luar biasa. Ingat kata-kata saya hari itu? Siapa yang bisa menerjemahkan dokumen Belanda sialan ini, akan kuberikan gaji sebulan penuh? 150 juta rupiah. Itu hanya lelucon. Benar-benar lelucon. Saya tidak pernah membayangkan akan ada yang benar-benar maju. Dalam sebuah video wawancara, Budi berkata sambil tertawa. Tetapi tak lama kemudian, ia menggelengkan kepalanya sedikit. Satu kalimat itu mengubah seluruh hidup saya. Dan itu adalah momen pertama yang membuat saya menyematkan kata manusia di depan sebutan petugas kebersihan untuk seseorang. Ia berhenti sejenak dan menatap keluar jendela. Saat Dewi membuka pintu ruang rapat hari itu, saya tertawa. Saya pikir tidak masuk akal seorang petugas kebersihan bisa bahasa Belanda. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, yang paling konyol saat itu adalah saya sendiri. Di sebuah aula universitas, Dewi menerima pertanyaan dari seorang mahasiswa. "Ibu, apa ibu tidak takut saat masuk ke ruang rapat hari itu?" Dewi tersenyum tenang. "Tentu saja takut. Tapi yang lebih menakutkan adalah tidak bisa membayar biaya pengobatan ibu saya." Ia menatap sekeliling aula perlahan dan melanjutkan. "Satu-satunya senjata yang saya miliki adalah apa yang telah saya pelajari. Jadi saya mencobanya. Dan saat itulah saya pertama kali tahu bahwa hal itu bisa mengubah hidup seseorang." Seorang mahasiswa mengangkat tangan. "Kalau begitu, apa ibu dari awal sudah yakin akan berhasil?" "Tidak. Sama sekali tidak. Saya hanya tidak punya pilihan lain selain mencoba. Terkadang, bukan keyakinan, tetapi keadaan mendesaklah yang mendorong kita untuk maju." Suatu hari saat mengunjungi perusahaan, Dewi melihat seorang petugas kebersihan wanita sedang menarik troli pembersih di depan lift, punggungnya sangat mirip dengan dirinya yang dulu. Dewi tidak melewatinya begitu saja, melainkan mendekatinya dan berkata pelan, "Pasti lelah. Ya, Bu? Kalau ada kesulitan, jangan ragu datang ke ruangan saya kapan saja." Wanita itu menoleh dengan mata terkejut. "Ibu, Bu Direktur?" Dewi tersenyum lembut dan mengangguk, dan wanita itu perlahan menundukkan kepalanya. "Terima kasih banyak, Bu. Sungguh, saya bukan orang yang istimewa. Saya hanya tidak menyerah ketika kesempatan datang." Saat Dewi berbalik, wanita itu bertanya dengan hati-hati. "Bu Direktur, apa benar ibu dulu juga seorang petugas kebersihan?" "Iya, benar. Saya melakukan pekerjaan yang sama persis seperti Anda. Kalau begitu, apa saya juga suatu hari nanti?" Dewi tidak perlu mendengar kalimat itu sampai selesai untuk mengerti. Ia bisa melihat keinginan yang kuat di mata wanita itu. Siapapun bisa. Asalkan percaya pada diri sendiri dan tidak melewatkan kesempatan. Dalam sebuah rapat dewan, Budi mengakhiri pidatonya seperti ini. "Kita tidak boleh menilai orang dari luarnya saja. Terkadang, orang yang berjalan di koridor tergelap perusahaan adalah orang yang akan membawa perubahan terbesar bagi perusahaan ini." Bertemu dengan petugas kebersihan Dewi Lestari, atau sekarang Direktur Dewi Lestari, adalah keberuntungan terbesar dalam hidup saya. Para eksekutif bertepuk tangan, tetapi di dalam hati Budi, rasa malu hari itu masih tersisa. Namun kini, rasa malu itu telah menjadi pendorong yang membuatnya menjadi orang yang lebih baik. Dewi masih bekerja dengan sibuk. Tetapi sekarang,
Ia tidak lagi menundukkan kepala kepada siapapun dan melangkah maju dengan kemampuan dan pilihannya sendiri. Ibunya dalam masa pemulihan, dan ayahnya telah menjadi duta masakan Indonesia di divisi kuliner multikultural. Keluarga itu akhirnya bisa menikmati makan malam bersama dengan tenang. Dewi terkadang teringat hari itu. Momen ketika Budi dengan ekspresi putus asa melempar dokumen sambil berteriak. Jika saat itu aku tidak memberanikan diri. Jika aku hanya terus membersihkan. Tetapi sekarang ia tahu. Momen itu adalah momen yang telah dinanti-nantikan oleh hidupnya. Suatu minggu sore, Dewi berjalan-jalan di taman rumah sakit bersama ibunya. Dewi, kalau hari itu kamu tidak melakukan hal itu, apa yang akan terjadi, ya? Aku tidak tahu, Bu. Tapi kalau tidak kulakukan, aku pasti akan menyesal. Ibu bangga punya anak perempuan yang pemberani. Dewi menggenggam erat tangan ibunya. Kini, mereka bisa mendapatkan perawatan terbaik di rumah sakit terbaik tanpa perlu khawatir soal biaya. Dan semua itu berawal dari satu kalimat. Siapa yang bisa menerjemahkan dokumen Belanda sialan ini, akan kuberikan gaji sebulan penuh, 150 juta rupiah. Ucapan yang seperti lelucon itu. Bagi seseorang adalah takdir, bagi yang lain adalah kesempatan, dan bagi yang lainnya lagi adalah awal dari sebuah penyesalan. Dewi terkadang masih teringat momen itu dan berpikir, hidup ini benar-benar tidak bisa ditebak. Di saat paling gelap, cahaya paling terang bisa datang. Dan di suatu tempat, pasti ada Dewi yang lain. Seseorang yang lain yang sedang berjalan di koridor dengan membawa alat pembersih, orang itu juga suatu saat nanti akan mendapatkan kesempatannya. Semoga saat itu tiba, orang itu bisa memberanikan diri, bisa percaya pada dirinya sendiri. Dewi dalam hati mendukungnya. Jika momen seperti itu datang dalam hidup Anda, bagaimana Anda akan menjawabnya? Apakah saat ini Anda juga sedang menantikan dokumen Belanda Anda sendiri? Bagaimana cerita Dewi hari ini? Dimanapun dan apapun yang sedang Anda lakukan saat mendengarkan ini, jangan lupa ceritakan di kolom komentar, ya? Saya juga sangat ingin mendengar cerita dari kalian semua. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan, menyukai, dan membagikannya kepada orang-orang di sekitar Anda. Semoga kebahagiaan selalu menyertai keluarga Anda semua. Dan terima kasih telah menonton hari ini.